Identitas asli Panji Gumilang terungkap. Dedengkot Ponpes Al Zaitun itu mengaku di depan peneliti MUI ini. Untuk Al Zaitun sekarang ini kita fokus pada pidana umumnya, bukan pada radikalisme NII-nya kan, yang sekarang muncul dan sedang ditangani. Nah, kalau itu nanti biar BNPT terus mendalami dan kami akan terus memonitor Pak Riko itu NII itu, karena itu sejarahnya memang tidak bisa disembunyikan. Dulu ya, itu munculnya itu dari ide kompartemen 9 NII. Dari kelompok gerakan bawah tanah ini biasanya mereka menyembunyikan satu kegiatan yang memang merupakan core actionnya mereka ya, kegiatan utamanya. Apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud betul ya, tidak semua peserta Al Zaitun itu mereka itu bisa dikategorikan dari kelompok radikal. Tetapi kita melihat di sini bahwa nanti akan ditelusuri dari dana-dana yang diterima, termasuk dana dari pemerintah. Dana pemerintah ini kan menjadi tanggung jawab auditornya BPK. Akan dilihat dana itu diterima kemudian disalurkan kemana, untuk kegiatan apa. Nah, tentunya yang disampaikan Mas Ken ini kan kita harus hati-hati kalau untuk menetapkan bahwa Al Zaitun ini merupakan salah satu organisasi di mana terkait dengan kegiatan makar. Karena makar ini kan unsur-unsur pidananya ini sangat berat dan juga harus dibuktikan satu-satu. Kita akan berangkat dari masuknya dari penggunaan dana itu. Bagaimana cara mereka mengumpulkan dana, kemudian tentunya akan ditelusuri kepada yang mencari dana itu bagaimana cara mereka mencarinya, untuk apa, dan kemudian digunakan bagaimana, karena saat ini kan masih tertutup Mbak Kania ya. Tetapi jika mereka punya kasus pidana ya, apalagi pidana, ya tentu harus dihukum. Nah, karena itu proseslah secara hukum. Kalau memang harus di pengadilan, ya dia harus membuktikan dirinya tidak bersalah, gitu. Meskipun dia toleran, tapi kalau dia punya kasus hukum yang salah, dia tentu harus dihukum dong. Kalau ternyata dia ini kedok, taruhlah mereka ini masih negara Islam Indonesia, ideologinya masih sama, tapi mereka berkedok toleransi. Oke, itu sialnya saya lah. Gue ketipu nih. Mikirnya kan gitu aja kan. Oke, gue ketipu sama mereka. Sudah berjalan, penyidik saat ini sudah melaksanakan penyelidikan, sudah memeriksa beberapa saksi, baik itu saksi pelapor dan beberapa orang saksi. Juga penyidik sudah mengumpulkan keterangan-keterangan dari ahli, yaitu dari Kementerian Agama, dari MUI, yang nantinya digunakan, apakah itu nanti akan bisa digunakan untuk proses-proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini yang bersangkutan dipanggil dalam rangka klarifikasi atau dalam rangka penyelidikan kami. Ya, kita berharap yang bersangkutan untuk hadir dan bisa memberikan keterangan kepada penyidik. Nah, jadi menurut saya itu bukan dalam rangkaian satu tata ibadah sholat id-nya gitu ya. Nah, mungkin saya salah ya, saya salah menilai. Tapi mohon maaf juga kalau misalnya saya mengatakan bahwa bisa jadi apa yang dilakukan si Al Zaitun ini justru ingin menunjukkan, karena momennya yang dia angkat ini setelah rame-rame Piala Dunia, tim Israel ditolak dan sebagainya. Jadi karena isi khotbahnya atau isi ceramahnya tentang ngebahas itu, nah penutupnya, gongnya dia ingin mengajak damai. Nah, itu sih yang saya lihat. Direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, ini harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Jadi penyelesaian Al Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jawa Barat yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana.
Panji Gumilang yang merupakan sosok pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan publik terkait berbagai polemik yang terjadi. Terbaru dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang kini diperiksa sebagai terlapor kasus dugaan penodaan agama di Gedung Bareskrim Jakarta Selatan pada hari ini Senin 3 Juli 2023. Diketahui ada 2 laporan polisi terhadap Panji Gumilang. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Senin 3 Juli 2023 memutuskan meningkatkan status penanganan perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ke tahap penyidikan setelah melaksanakan gelar perkara. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro Selasa 7 bulan 4 dini hari mengatakan gelar perkara dilaksanakan setelah pihaknya meminta keterangan klarifikasi dari Panji Gumilang. Selesai pemeriksaan, penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan, katanya. Usai menaikkan status penanganan perkara, kata dia, mulai Rabu 4 Juli ini pihaknya sudah mulai melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Hingga saat ini katanya penyidik sudah melakukan pemeriksaan 4 orang saksi, kemudian 5 orang saksi ahli serta terlapor Panji Gumilang. Ini sudah cukup untuk meyakini bahwa ada perbuatan pidana, katanya. Dalam pemeriksaan klarifikasi Panji Gumilang, pihaknya menanyakan 26 pertanyaan kepada pengasuh Ponpes Al Zaitun tersebut. Pertanyaan itu seputar sejarah Al Zaitun, struktur organisasi yayasan, dan terkait beredarnya video yang menjadi bahan pertanyaan masyarakat. Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar statementnya dan memang benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan, katanya. Proses pemeriksaan Panji Gumilang berlangsung dari pukul 14.00 sampai dengan 22.00. Kemudian penyidikan melalui koreksi terhadap hasil pemeriksaan. Yang bersangkutan selesai pemeriksaan sekitar jam 22.00 malam, kemudian mengoreksi hasil pemeriksaan yang dia sampaikan. Dan tadi kami lihat jam 23.00 sudah memberikan kembali untuk kembali ke kediaman yang bersangkutan. Demikian Juhandani Raharjo Puro.